Oke teman-teman, balik lagi bersama gua, it's your boy, it's your only boy, Fadil Skirt, F to the D, D to the L, Fadil Ski dalam acara Fadil Fit. Dan hari ini kita nggak ngebahas mengenai motor, tapi gue bilang ke kalian semua, karena di konten gue, di channel gue, intinya gue nggak cuma ngebahas mengenai motor besar, tapi ada education, challenge seputar dengan healthy lifestyle dan gym guys. Nah, hari ini seperti yang gue bilang di judul, gue pengen ngejawab semua pertanyaan dan intinya memberikan sedikit pencerahan lah, pencerahan ilham dari atas ke bawah bumi ini. Gue pengen kasih tahu, bisa nggak sih sebenarnya home workout atau push up doang itu ngebentuk otot kalian. Oke, tapi sebelum itu buat kalian yang baru jangan lupa subscribe dulu, karena subscribe itu adalah bentuk nyata kalau kalian support channel gue. Oke, kita akan mulai, tapi sebelum itu kita akan diberikan satu contekan atau rangkuman dari kameramen gue nih yang sangat cantik, badai, mirip Syahrinoy. Oke, Bu kameramen. Oke guys, nah terima kasih Bu. Nah jadi hari ini gue akan ngebahas mengenai bener gak sih push up bisa ngebentuk otot kalian ya. Nah jadi yang pertama teori dasarnya dulu guys ya, teori dasar menurut gue Fadil Fit ini. Dan sebelumnya gue pengen kasih tau kalian bahwa gue tuh sebenarnya bukan tipe orang yang theoretical. Jadi gue langsung take action, gagal gue coba lagi, take action, gagal gue coba lagi, sampai gue bisa 6 tahun nge-gym sampai sekarang. Oke, jadi pada kesempatan kali ini gue bakal kasih tau kalian teori dasarnya dulu. Jadi otot itu bertumbuh, ya otot itu bisa berkembang kalau adanya beban atau tekanan repetitif. Jadi kayak lo tuh ngebentuk otot itu kayak lo hidup. Maksudnya gini, kalau misalnya lo hidup itu statik, nggak ada beban, hidup lo bakal biasa-biasa aja. Tapi ketika lo dikasih beban atau ada tekanan, itu kemungkinan lo untuk sukses atau misalnya ada gebrakan baru itu sangat besar. Nah, sama juga ketika ngebangun otot, sama harus ada bebannya, baru kalian tuh bisa ngebentuk yang namanya perkembangan otot itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dimana push up tuh sebenarnya bisa nggak sih ngebentuk otot kalian? Jawabannya bisa. Tapi, gue pengen kasih analogi simpel gini. Misalnya kalian tuh nggak pernah yang namanya olahraga sama sekali, bahkan kalian tuh nggak pernah push up, bahkan kalian tuh nggak tahu push up. Nah, ketika kalian misalnya nggak tahu, nggak pernah olahraga dan nggak tahu push up sama sekali, terus tiba-tiba kalian disuruh push up 10 kali atau 15 kali, kalian ngerasa, oh itu udah berat banget dan itu capek banget. Tandanya itu otot kalian tuh bisa berkontraksi, atau tandanya otot kalian tuh bisa dibilang mendapatkan tekanan baru, yang tekanan baru itu membuat dampak bahwa massa otot kalian itu bisa naik. Nah, tapi pada kenyataannya dan pada realitanya, apakah kalian tuh mau terus-terusan dengan repetisi tersebut? Misalnya, oke, awal-awal gue cuma bisa 10 kali push up, tapi ketika kalian sudah rutin melakukan itu 3 bulan, atau misalnya 2 bulan, dengan rutin setiap hari misalnya 10-15 push up, dan kalian ternyata di bulan ketiga, kalian udah ngerasa, oh badan gue nih udah ngerasa, kayaknya 10-15 push up ini udah hal yang biasa, jadi kayak udah imun di badan kalian. Akhirnya kalian coba tambahin eksternal beban, atau bahkan kalian suruh saudara kalian, pembantu kalian, atau pacar kalian, atau selingkuhan kalian untuk naik di atas pundak kalian, sehingga kalian kan bebannya tambah berat. Nah, itu yang membuat nantinya otot kalian tuh akan bertambah besar karena adanya beban eksternal. Tetapi mau sampai kapan kalian seperti itu? Sama halnya ketika kalian tuh ngangkat barbel cuma 2 kilo atau 4 kilo. Itu akan membuat misalnya awal-awal memang berat, tapi kalau kalian sudah rutin melakukan itu 2-3 bulan, nanti di 3 bulan setelah kalian rutin, kalian ngerasa 4 kilo ini udah terasa ringan. Akhirnya kalian harus nambah beban lagi, dan karena kalian nambah beban lagi, massa otot kalian dan size otot kalian bisa bertambah. Nah, sekarang logikanya mau sampai kapan kalian terus kayak gitu loh. Dalam artian kayak cuman mengandalkan 4 kg doang. Nah, makanya gue menyarankan kalian semua yang istilahnya newbie atau baru, kalian langsung datang ke gym. Kalian ke gym karena di gym itu banyak banget yang namanya beban eksternal, mulai dari 5 kilo, 10 kilo, 15 kilo, dan tergantung gym manapun menurut gua sama aja, karena pada dasarnya gym itu hanya membantu untuk kalian tuh kalau gue pribadi membuat badan kalian tuh lebih fit, lebih bugar, dan intinya supaya kalian tuh mendapatkan target badan kalian gitu loh. Nah, jadi selanjutnya kalian bayangin deh, ketika kalian udah mulai rutin di gym, volume otot kalian itu bisa bertambah karena adanya beban eksternal. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kalian nggak ke gym dan intinya pakai beban yang segitu-segitu aja, otot sudah terbiasa angkat beban yang kalian tadinya bilang, yang tadi gue bilang 4 kilo doang, akhirnya kalian tuh, otot kalian tuh stagnan, nggak bisa bertumbuh gitu loh. Makanya kalian gue saranin ke gym. Dengan di gym itu 4 kilo bisa jadi 6 kilo, jadi 8 kilo, bisa jadi 10 kilo. Karena pada dasarnya gue cerita sedikit pengalaman gue di gym itu di awal, gue sampai yang namanya hammer curl atau bench press buat ngelatih otot dada, itu gue dari yang namanya barnya itu kosong
sampai gue dari awal tuh getar segala macam. Tapi karena gue rutin sampai gue udah 6 tahun sekarang, gue sampai bisa angkat 90 kilo, 60 kilo. Itu berawal dari emang gue dari nol. Karena semua itu butuh proses, ngerti nggak guys? Jadi nggak yang cuman kayak ngebangun otot tuh kayak nggak bisa dalam hitungan minggu, tapi bulanan. Tapi ini bisa dibilang tahunan dan butuh kesabaran dan persistence dan konsisten. Intinya semuanya itu harus terintegrasi. Nah, jadi buat kalian semua, intinya gini, kalau kalian bisa nanya, Bang gimana sih intinya bisa nggak ngebentuk otot itu cuman latihan push up doang? Bisa. Tapi kalau kalian mau ngincar size seperti Deddy Corbuzier atau John Cena atau misalnya kayak aktor-aktor Hollywood atau yang badan-badannya super gede gitu, Brock Lesnar atau yang lainnya, itu nggak bisa yang namanya kalian cuman mengadakan push up, harus ada beban eksternal. Tapi kalau kalian ngincar cuman kayak lean muscle atau dalam artian cuman kelihatan kasarnya nih ya menurut gue ya, istilahnya tuh tipis kering, itu bisa banget kalian tuh cuma ngelatih body weight workout atau push up doang. Karena lagi-lagi push up itu ngelatih otot triceps sama inner chest dan beberapa otot lainnya. Tapi yang fokusnya itu adalah di triceps dan chest kalian. Oke, nanti gue juga bakal kasih ke kalian bagaimana caranya melakukan push up yang benar ala Fadel Fit. Oke guys, jadi sekarang gue masuk ke sesi praktek, dimana gue pengen kasih tau ke kalian nggak cuma teori-teori di sini kita ada praktek langsung gimana cara tutorial push up yang baik dan benar menurut Bang Fadel #FadelFit ya guys ya. Jadi sebelum itu kita harus punya beberapa ingredients atau istilahnya alat-alat yang dibutuhkan. Nah, pertama di sini kita membutuhkan yang namanya karpet ya guys ya. Ini bukan karpet sholat, tapi ini adalah karpet yoga. Jadi pemilihan warnanya karena kebetulan ada warna biru, jadi ya udah kita bersyukur aja warna biru ya. Nah, jadi selain dari karpet yoga itu, kita juga membutuhkan yang sangat penting itu menurut gua adalah tangan kalian ya. Jadi karena tangan kalian ini yang membuat kalian tuh bisa ada motion gerakan push up. Oke, kita langsung aja nanti sambung ke movement push up-nya seperti apa. Oke guys, kita langsung praktek aja gimana cara push up yang baik dan benar ya. Jadi ini adalah salah satu gerakan yang menurut gua common banget di kala quarantine ini dan kalian bisa lakuin dimanapun, kapanpun, khususnya di rumah aja karena alatnya gak ribet-ribet, yang penting ada badan kalian ya. Oke, yang pertama tadi gue bilang kalian butuh karpet yoga ya. Nah, karpet yoga ini kalian gelar dulu, set. Oke, kalian gelar seperti ini. Nah, kalau udah digelar seperti ini fungsinya tuh supaya kalian tuh ngegrip, tangan kalian tuh ngegrip ya. Nah, setelah itu movement push up yang baik dan benar itu pertama, letakkan kedua tangan kalian nih, set. Ingat ya, tangan kalian aja, bukan tangan orang lain, tangan kalian sendiri. Terus yang kedua, kaki kalian itu bentuknya harus seperti ini ya, dan ini harus ditahan sampai sekarang. Kaki ini, proses kaki ini ada yang bilang rapat, ada yang bilang lebar. Itu sebenarnya variasi aja sih guys menurut gua. Yang paling penting adalah ketika kalian turun ya, ketika kalian turun itu harus bersamaan. Oke, kita lihat ya di sini ya. Pertama yang harus kalian lakukan itu adalah beban berat, buang nafas. Jadi ketika kalian turun, tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Nah, itu ketika kalian sudah melakukan itu, yang kontraksi itu, otot pertama di tangan itu adalah triceps kalian. Jadi buat kalian yang baru, otot tangan itu terbagi menjadi dua. Ada otot bicep dan ada otot tricep. Nah, yang kita latih kalau di push up itu di bagian tricep guys ya. Jadi kalian tuh biar nggak buta-buta banget, jadi gua kasih tahu juga sedikit teori lagi ya. Nah, jadi kita ulang lagi ya. Jadi yang pertama, tangan seperti ini posisi, terus kemudian kaki, kalau gue biasanya agak rapat, terus kemudian turun. Setiap turun konsepnya buang napas. Tarik napas, pas naik buang. Beban berat, buang napas ya. Tarik, buang. Tarik, buang. Nah, itu dasar banget kalian lakuin gerakan itu 1 set 10 sampai 12 rep. Oke, 1 set 10 sampai 12 rep. Jadi rep itu artinya repetisi. Repetisi itu dasar banget berapa banyak angkatan kalian yang bisa kalian lakukan. Contohnya misalnya 1 set 5 rep. Berarti 1 set kalian lakuin 5 repetisi. 1 2 3 4 5. Nah, itu dasar banget kalian lakuin 10 rep sampai 15 rep 1 set. Itu akan melatih otot tricep kalian dan untuk otot inner chest kalian. Dan hari ini gue bakal ngelakuin challenge push up 1 menit kira-kira
Bang Fadil bisa nggak ya? Berapa banyak push up yang bisa dilakuin? Gak usah 1 menit deh, kita coba 30 detik. Atau iya, 1 menit atau 30 detik. Nanti kalian akan lihat hasilnya kira-kira gue udah nge-gym kurang lebih 6 tahun, gue bisa berapa banyak. Oke guys, di akhir gue bakal ngasih tau ke kalian semua kalau kita juga ada challenge 30 second push up challenge. Dan buat kalian nantinya di luar sana yang udah nonton gue ini dan pengen nyoba ini, langsung aja nanti tag gue di Instagram, nanti gue bakal repost dan gue bakal lihat tentunya dan pastinya. Atau kalian yang lebih niat lagi bisa buat video YouTube-nya 30 second push up challenge. Ini gue langsung pakai timernya. Nanti gue akan klik ya, ini dari 0 ya. Nanti gue akan klik, nanti juga kalau misalnya itu gue akan tambahin timer sendiri di video ini. Dan kita akan langsung aja mulai 30 second. Kita lihat kira-kira gue bisa dapat push up berapa kali ya, dengan form yang kalau misalnya menurut kalian punya prediksi form yang lebih baik atau yang lebih benar, bisa komen di kolom bawah. Oke, kita langsung aja mulai. Pertama, tadi yang sudah gue bilang formnya seperti ini, dan otomatis gue harus sambil klik tombol startnya dulu guys ya. Oke, 3, 2, 1, let's go. Tahu gue dapat berapa banyak push up. Nanti gue bakal berapa kameramen? 40 yang gue 40. Oke, 40. Nanti gue bakal lihat videonya lagi dan gue bakal tulis berapa banyak push up yang bisa gue lakuin. 40 push up menurut Fadil Fit push up challenge 30 detik. Buat kalian semua yang ngerasa bisa ngelebihin gue, kita stay fit together. Ini challenge untuk kebaikan kalian semua. Buat kalian yang terhibur dan intinya pengen memberikan gue kritik, saran atau masukan, bisa komen di kolom bawah atau follow me on my Instagram and DM gue. Oke, I'll see you in the next video. Stay fit. Boom.